Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Dan orang-orang di ini akhir-akhir surah Al-Furqan ya. Di sini ayat-ayat sebelumnya ya, mulai dari wa ibadur rahman. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifatnya, karakteristiknya ibadur rahman, hamba ar-rahman, hamba Allah yang terbaik. Ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan karakter-karakternya, dimulai dari wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dimulai dari situ sampai terakhir, sampai penutup surah Al-Furqan. Ya. Nah, di sini di antara karakternya, karakteristiknya hamba terbaik, hamba Allah yang terbaik adalah ya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang la yad'una ma'allah. Dia tidak menyeru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahan akhar. Ya, ilah yang lain. Paham nggak maksudnya di sini? Maksudnya di sini apa? Tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak menyembah Allah sama sekali, enggak. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya dia tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fenomena yang terjadi di kita ya, banyak orang yang mengklaim dirinya kaum muslimin, ya, dan mereka menyembah Allah, masya Allah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, bahkan banyak di antara mereka bolak-balik umroh, gitu kan, seperti itu. Ya, sedekahnya jangan ditanya, zakat tidak ketinggalan kalau sudah sampai 1 nisab dan 1 haul. Akan tetapi di samping itu ternyata wa na'udzubillahi min dzalik, mereka juga menyembah kepada penghuni kuburan. Nah, ini bukan hamba Allah yang terbaik, ya. Dan orang-orang seperti ini dahsyat. Orang-orang seperti ini diancam dengan apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Enggak ada jalan keluar kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia meninggal. Ya. Nah, di antara karakternya ibadur rahman, hamba Allah yang terbaik itu adalah mereka tidak menyeru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Ya, yaitu tadi ya, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enggak pernah meminta kepada penghuni kuburan. Dia enggak berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, dia tidak tidak menjadikan penghuni kuburan itu sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bertawakal kepada penghuni kuburan. Dia tidak bertawakal kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, gunung-gunung yang dikeramatkan, laut yang dikeramatkan, gitu kan, seperti itu, enggak. Ya, dia tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takutnya, rojanya, khaufnya, khasyanya, dia beristi'anah, dia meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beristi'adzah, dia meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada jin-jin penghuni kuburan, gitu kan, yang istilahnya penghuni tempat tersebut, atau yang menjadi penghuni gunung, penghuni laut dan lain sebagainya. Intinya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala macam ibadah yang dia lakukan hanya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini diantara karakternya orang yang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahan akhar, ya, ilah yang lain. Taib. Kemudian diantaranya karakternya adalah wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq. Mereka itu tidak membunuh jiwa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan alasan yang benar, ya, kecuali dibenarkan oleh syariat kita. Ya. Ini diantara karakternya orang-orang yang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Dia tidak membunuh jiwa-jiwa yang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kecuali ya dengan alasan yang hak, ya. Kecuali dengan alasan yang hak. Apa alasan yang hak itu? Qisas, ya. Kemudian apa? Rajam, gitu kan, pezina yang sudah menikah dirajam, itu alasan yang hak dan lain sebagainya, ya. Taib, ya, akan tetapi ini juga tentu saja ditegakkan oleh penguasa kita, oleh pemerintah kita. Taib. Nah, termasuk diantaranya layak tulunan nafsa, tidak membunuh jiwa, termasuk diantaranya adalah membunuh dirinya sendiri. Ya, termasuk diantaranya adalah bunuh diri. Ya,
Jadi termasuk diantaranya adalah bunuh diri. Jadi diantara karakter hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik adalah dia tidak membunuh jiwa orang lain. Kemudian diantara karakternya adalah dia tidak membunuh jiwanya sendiri. Dia tidak membunuh dirinya. Ya kan seperti itu. Taib. Kemudian kalau antum baca lanjutannya di sini tidak disebutkan oleh al-muallif ya rahimahullah taala. Kalau antum lihat lanjutan daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yaf'al dzalik." Barang siapa yang melakukan wala yaznun ya. Kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ya wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian wala yaznun dan dia tidak berzina ya. Wa man yaf'al dzalik barang siapa yang terjatuh kepada perbuatan tersebut yalqa athama maka dia mendapatkan dosa yang besar ya, dan itu sudah kita baca juga pada pertemuan yang telah lalu. Intinya di sini di antara karakternya orang-orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik adalah dia tidak bunuh diri ya, dia tidak bunuh diri. Nah ketika dia membunuh dirinya ini tidak dibenarkan oleh syariat. Enggak ada alasan bagi kita untuk membunuh diri kita. Ya, tidak ada alasan, tidak dibenarkan oleh syariat kita untuk membunuh diri kita. Kan seperti itu. Jadi ini tidak dibenarkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk membunuh diri. Ya, untuk membunuh diri kita sendiri. Taib. Jangankan membunuh diri, jangankan bunuh diri. Ya, meminta kematian saja dalam agama kita, dalam syariat kita itu dilarang. Ya, jadi nggak boleh kita meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sampai nekat bunuh diri kan seperti itu. Meminta kematian saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau bunuh diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadun minkumul mauta. Ya, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian meminta kematian lidurrin nazala bihi karena musibah yang menimpanya. Jadi seberat apapun masalah yang menimpa kita ya, sedahsyat apapun penyakit yang menimpa kita, jangan sekali-sekali meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak boleh. Ya, dilarang oleh syariat kita. Kata Rasulullah, la yatamanna yanna ahadun minkum. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kamu meminta kematian lidurrin nazala bihi karena musibah yang menimpanya. Ada orang yang saking dahsyatnya, saking beratnya ujiannya atau saking beratnya penyakit yang dia hadapi gitu kan. Mungkin kanker yang sudah stadium berapa gitu, ya. Dia merasakan sakit siang dan malam kan seperti itu. Akhirnya dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan. Orang yang sudah seperti ini saja, orang yang sudah sakitnya sangat luar biasa, penderitaannya sangat luar biasa, itu dilarang meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana lagi dengan yang lebih dari itu? Ya, yaitu dia nekat untuk membunuh dirinya sendiri. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa in kana la budda mutamanniyan lil mauti." Kalaupun dia berharap ya kematian gitu, falyakul, maka hendaklah dia berdoa. Apa doanya? Apa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairal li. Ya, jika kehidupan ini, hidupku ini lebih baik bagi aku, maka hidupkanlah aku ya Allah. Itu permintaan kita. Ya, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku ya Allah idza kanatil wafatu khairal li, jika kematian lebih baik bagiku. Itu doanya. Jadi bukan mengharapkan kematian, bukan meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa bahwa Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li, ya Allah ya berikanlah aku, hidupkanlah aku jika kehidupanku ini lebih baik bagiku. Ya, akan tetapi sebaliknya, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairal li, kalau misalnya kematian itu lebih baik bagiku. Ya, jadi biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kalau memang kehidupan kita masih lebih baik daripada kita meninggal dunia, ya, kita memohon kepada Allah agar supaya Allah menghidupkan kita. Tapi kalau kematian lebih baik bagi kita daripada hidupnya kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita diwafatkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi, dan janganlah dia berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala min qabli ayyatiyahu, sebelum datang waktunya. Ya, ini
di antara tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita dengar kaum muslimin ya, mungkin karena penyakitnya yang sudah sangat luar biasa, sudah sangat berat bagi dia, ya penyakitnya yang sudah tidak tertahankan bagi dia, akhirnya dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wafatkan saya ya Allah. Saya ini hidup menyusahkan, saya ini penyakitnya sangat sakit sekali, saya udah nggak kuat ya Allah wafatkan saya, matikan saya ya Allah. Banyak orang berdoa seperti itu, ya, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yatamannayanna ahadukumul mauta. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khaira. Imma muhsinan, boleh jadi kalau dia hidup gitu kan seperti itu, ya, imma muhsinan, boleh jadi dia adalah seorang yang baik, ya, fala'allahu ayyazdada khaira. Maka semoga ya dengan hidupnya dia ayyazdada khaira, maka kebaikannya akan bertambah. Wa imma musian, kalau dia seorang yang buruk, dia adalah pelaku maksiat, dia adalah pelaku dosa, fala'allahu ayyasta'tiba, semoga bisa menjadikannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ya berkata Al-Imam Az-Zahabi selanjutnya, wa an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana mimman kana qablakum. Ya, ada seseorang seseorang sebelum kalian. Jadi umat-umat terdahulu, bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kalian, maksudnya sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah, rajulun bihi jurhun. Ada seseorang sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum kalian, seseorang yang terluka, ya. Fajazi'ah, maka dengan lukanya tersebut ia marah, ia kesal, ia berkeluh kesah. Jadi dia tidak terima lukanya tersebut, ya, karena luka yang dideritanya mungkin lukanya parah, ya, seperti itu. Fa'akhadha sikinan, lalu kemudian dia pun mengambil sebilah pisau. Dia mengambil belati gitu kan seperti itu, ya. Fahazza biha yadahu, maka ia pun memotong urat tangannya, memotong urat nadinya, mungkin seperti itu, ya, karena kalau urat nadi itu kan cepat, ya. Famaraka damu, maka tidaklah darahnya terhenti hatta mata, sampai meninggal. Perhatikan ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata praktek bunuh diri ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya. Jadi sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, ternyata yang namanya praktek bunuh diri itu sudah ada, ya. Dan orang yang siapapun itu, ya, baik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ya umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bunuh diri, maka dia pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, badarani abdi, ya, hambaku mendahului aku, binafsihi, dengan membunuh dirinya. Jadi kata Allah, hambaku ini mendahului aku dengan membunuh dirinya. Ya, haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan baginya surga. Jadi nggak masuk surga dia. Ya, padahal ini umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil ya dua pelajaran, ya, minimal dua pelajaran. Minimal dua faedah. Yang pertama, ternyata praktek bunuh diri ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang pertama. Yang kedua, siapapun dia, kalau dia membunuh dirinya, ya, dia bunuh diri, maka dia akan diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini secara umum, badarani abdi, hambaku mendahului aku binafsihi, dengan membunuh dirinya, haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan bagi dia surga. Nah, hukum ini juga dibawa kepada selain orang yang bunuh diri tersebut, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang bunuh diri, maka diharamkan baginya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, kata al-muallif rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muttafaqun alaih, hadis ini juga disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin." Barang siapa yang membunuh dirinya, barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah besi, ya, pisau atau apalah gitu ya. Sebuah besi, intinya dia bunuh dirinya dengan alat, ya. Fahadidatuhu fi yadihi. Lalu kemudian fahadidatuhu fi yadihi, maka senantiasa besi tersebut itu berada di tangannya. Yatawajja'u biha. Kemudian ia akan menusuk dengan besi tersebut fi batnihi, di perutnya. Fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ya, di dalam neraka jahannam khalidan. Dia kekal di dalam neraka jahannam tersebut, mukhalladan. Dia dikekalkan di dalam neraka jahannam tersebut abada, selama-lamanya. Perhatikan di sini. Ya, Rasulullah sampai menekankan beberapa kali di sini. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, ya, dengan sebuah besi, dia membunuh dirinya dengan sebuah besi. Ini dikiaskan dengan benda-benda yang lain. Intinya dia membunuh dirinya dengan benda tersebut. Contohnya lagi misalnya yang banyak dilakukan sekarang apa? Dengan seutas tali. Ya, dengan seutas tali. Itu juga banyak kan? Pakai tali rafia dengan segala macamnya gitu kan, seperti itu. Dengan pisau, ya. Dengan macam-macam lah, nanti akan disebutkan di sini. Bahkan ada yang ada yang membuang dirinya dari gedung yang tinggi gitu kan. Saya dapat cerita dari teman. Ya, ada teman yang masya Allah, beliau waktu itu masuk ke ICU ya, karena COVID gitu. Yang awal-awal COVID itu, yang waktu itu COVID itu masih serem banget gitu. Ya, berdua masuk ke ICU gitu kan, seperti itu ya. Jadi yang satu ya mereka saling menasehati, masya Allah ya. Qadarullah teman lebih duluan keluar dari ICU, kemudian masuk ke ruang perawatan ya. Tidak berapa lama ini orang juga dimasukkan ke ruang perawatan. Tidak lama terdengar kabar bahwa orang ini loncat dari gedung lantai keberapa gitu, loncat ke bawah, mati. Dia bunuh dirinya. Jadi bukan COVID yang bunuh dirinya, ketakutannya yang bunuh dirinya. Dia takut kepada COVID, akhirnya dia bunuh diri gitu kan, seperti itu. Caranya dia mungkin diambil tabung oksigen, dia pukul itu jendela, setelah kaca pecah dia loncat. Ya, turun ke bawah. Jadi dia akhiri hidupnya. Mungkin karena terlalu ketakutan sama COVID, akhirnya dia stres apalah gitu segala macamnya, akhirnya dia buang dirinya seperti itu, ya. Nah, intinya bagaimanapun caranya. Di sini Rasulullah memberikan contoh fahadidatuhu, maka besinya itu di tangannya, yatawajja'u biha fi batnihi. Ia akan menusuk dengan besi tersebut ke perutnya. Fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan. Kekal, dia kekal di dalam neraka jahannam tersebut, mukhalladan, dikekalkan abada, selama-lamanya. Ya. Nah, perhatikan, apakah orang yang bunuh diri itu, apakah dia kekal di dalam neraka jahannam? Karena di sini Rasulullah mengatakan khalidan, kekal. Dia kekal, mukhalladan, dikekalkan abada, selama-lamanya. Saya tanya sama antum, apakah seorang yang melakukan bunuh diri, muslim melakukan bunuh diri, apakah dia kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya? Saya tanya sama antum. Ya? Tidak, masya Allah. Ya. Akan tetapi, ya, di sini ada 2 poin. Ya, yang pertama, hadis ini menunjukkan ya betapa besarnya dosa orang yang bunuh diri. Ini yang pertama. Ya, jadi betapa luar biasa ini balasannya gitu loh. Ya, hukumannya, azabnya dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan khalidan, kekal gitu kan. Mukhalladan, dikekalkan, ya, abada, selama-lamanya. Ya, ini menunjukkan, kata para ulama, maknanya di sini adalah al-maqsud tawil. Dia akan tinggal dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Bayangkan, wa na'udzubillahi min dzalik. Di sana 1 hari, ya, di sini berapa? 1000 tahun. Kalau di sana 1000 tahun, ukuran di sana 1000 tahun. Di sini sudah berapa juta tahun? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan lama gitu loh. 1 hari di sana saja. Siapa di antara kita yang umurnya di dunia 1000 tahun? Gak ada. Ya, siapa di antara kita di dunia umurnya 200 tahun? Gak ada. Ini bayangkan 1 hari loh di sana. Di sini 1000 tahun. Ya, kalau 1 hari saja diazab di neraka jahannam, wa na'udzubillahi min dzalik. Di sini sudah 1000 tahun, siapa yang kuat? Ya, apalagi kalau misalnya Allah bilang, udah kamu di neraka jahanam 1000 tahun, ukuran hari-hari akhirat. Gimana itu? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saking yang pertama, saking besarnya dosa ini, ya, dosa bunuh diri ini, sampai diancam oleh Rasulullah khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal, dikekalkan selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau misalnya dia bunuh diri
Ya, dan dia melakukan praktek bunuh diri ini istihlal. Ya, meyakini kehalalannya, dia halalkan. Enggak, saya mau bunuh diri. Enggak haram kok bunuh diri itu. Enggak dilarang bunuh diri itu. Ya, dia halalkan bunuh diri itu. Maka berlakulah dia kekal di dalam neraka jahanam. Karena dia telah keluar dari agamanya. Dia telah membatalkan keislamannya. Karena salah satu pembatal keislaman kita, wa na'udzubillahi min dzalik, adalah ketika kita menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga menjadi pembatal keislaman kita, ya. Nah, orang yang kekal di dalam neraka jahanam itu artinya apa? Itu artinya dia telah keluar dari keislaman. Dia telah kafir, ya, dia mungkin melakukan perbuatan kesyirikan, kan seperti itu. Ya, karena orang kafir, orang musyrik gitu kan, pasti dia kekal di dalam neraka jahanam. Enggak mungkin dia masuk surga, enggak ada jalan. Ya. Nah, maka bisa diambil kesimpulan ketika dia menghalalkan perbuatan bunuh diri itu, iya benar dia akan kekal dalam neraka jahanam. Karena kenapa? Dia sudah keluar dari agamanya. Ya, otomatis kalau dia sudah keluar dari agamanya, maka dia apa? Mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Maka dia layak untuk menetap di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya, jadi itu tadi. Ya, yang pertama, ya, ini menunjukkan betapa besarnya dosa ini. Ya, dosa praktek bunuh diri ini. Ya, yang kedua, ya, bahwa maksudnya di sini adalah al-maksud tawil, tinggal dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, boleh jadi dia menghalalkan dosa bunuh diri itu. Ya, dia menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia membatalkan keislamannya, maka dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah lanjutkan, "Wa man qatala nafsahu bisummin." Ya, ini contoh kasus yang kedua, membunuh dirinya dengan racun. Ya, ini banyak juga, ya. Ada yang pakai baygon gitu kan, ya. Macam-macam ya, obat gitu. Ya, dibuatlah obat itu supaya dia overdosis gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia meninggal dunia, dia mati. Ya. Waman qatala nafsahu bisummin. Kasus yang kedua, dia membunuh dirinya dengan cara dia meminum racun. Ya. Apapun itu mereknya, ya, racun tikus kayak racun nyamuk kayak apa kayak, ya, intinya dia meminum racun. Ya, fasammuhu fi yadihi. Maka racunnya itu senantiasa ada di tangannya, yatahassahu fi nari jahannama. Dia akan konsumsi racun tersebut dalam neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia dikekalkan selama-lamanya dalam neraka jahanam tersebut. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwa besi yang dia pakai untuk bunuh diri sama dengan besi yang di sana. Di sana itu jauh lebih dahsyat. Jangan bayangkan bahwa racun yang dia minum nanti di sana, ya, karena dia membunuh dirinya dengan racun di dunia, jangan samakan racun yang ada di sana sama dengan di dunia. Ya. Makanannya di sana beda dengan apa yang ada di dunia, minumannya yang di sana beda dengan apa yang ada di dunia. Ya, jadi jangan samakan, jauh lebih dahsyat. Racun di sana nanti yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bunuh diri dengan racun itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dia minum dahulu di dunia. Ya. Taib, dia kekal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dikekalkan, ya, selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, selanjutnya dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu." Ini kasus yang lain. Ya, contoh kasus yang lain. Ya, man taradda min jabalin faqatala nafsahu. Barang siapa yang mencampakkan dirinya, menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, faqatala nafsahu, dalam rangka untuk membunuh dirinya. Ya, fahuwa fi nari jahannama. Maka nanti dia di dalam neraka jahanam, yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Dia akan mencampakkan dirinya juga di sebuah gunung yang disediakan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Dia akan lakukan itu selama-lamanya. Ya, jadi dia menjatuhkan dirinya, dia hancur di bawah, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buang lagi dirinya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau tahu ini, hadis-hadis seperti ini, ya, insya Allah dia nggak bakal bunuh diri. Karena kenapa? Masalah yang dia kalau dia ingat, dia baca hadis-hadis ancaman seperti ini, maka azab yang ada di dunia nggak akan terasa baginya. Ya, azab yang dia rasakan, kalau kita mau bahasakan azab, ya, kalau kita mau bahasakan siksaan yang dia hadapi di dunia, ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika dia melakukan praktek bunuh diri. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah adzan.